Pada episode sebelumnya diceritakan tentang perjuangan Yoh yang sedang menjalani ujian dari Silva. Ujian ini bertujuan untuk memastikan apakah Yoh layak masuk Shaman Fight. Dalam ujian itu, Yoh berhasil membangkitkan kekuatan Oversoul. Dia juga bisa mengalahkan Silva dengan kekuatan barunya itu. Karena keberhasilannya, dia mendapatkan Oracle Bell dari Silva sebagai tanda kelulusannya untuk mengikuti Shaman Fight. Sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Baiklah teman-teman, langsung aja, inilah Shaman King episode 6. Kematian Chrome, salah satu dari 10 petugas Shaman Fight, membuat Silva sangat terkejut. Silva ingin mengetahui siapa yang membunuh Chrome. Para petugas mengecek Oracle Proyektor untuk mengetahui kebenarannya. Ternyata pelakunya adalah Tao Ren. Ren menduduki posisi puncak dalam ujian masuk Shaman Fight. Silva nampak geram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang terjadi adalah keinginan dari Great Spirit, dan itu tidak bisa ditentang. Shaman King adalah sosok yang memiliki energi spiritual besar. Harusnya yang meninggal merasa bangga demi lahirnya sang raja. Pagi itu Manta begitu serius menjelaskan tentang peraturan yang ditujukan Oracle Bell pada Yoh. Namun Yoh begitu santai menanggapinya dan terkesan tidak serius. Manta sampai heran dibuatnya. Amidamaru yang tiba-tiba muncul justru tenang. Dia tahu selama Yoh tidak kehilangan rasa percaya diri, maka semuanya akan baik-baik saja. Amidamaru selalu percaya pada kemampuan Yoh. Itulah yang membuatnya selalu sukses dalam setiap pertarungannya. Malamnya, Yoh, Anna, dan Manta tiba di lokasi Shaman Fight, tepatnya di kuil Sunshine. Yoh berganti baju tempur yang diberikan Anna, tapi Yoh malu karena itu baju latihannya waktu masih anak-anak. Anna menjadi marah karena itu adalah baju buatannya. Takut dihajar Anna, Yoh dan Manta yang sebenarnya masih terkejut akhirnya memuji-muji baju tempur itu. Tiba-tiba dari atap gedung muncul seseorang. Dialah Horo-Horo dari suku Ainu. Dia terjun dari gedung dengan memakai skateboard. Dia memiliki roh suci Koropokuru bernama Kororo yang sangat imut. Suku Ainu adalah suku yang menggunakan kekuatan shaman untuk berkomunikasi dengan alam. Dengan mendengarkan alam dan memahami kehendak mereka, maka shaman bisa memiliki kekuatan besar dari alam itu. Setelah mengenalkan rohnya, Horo-Horo meminta Yoh untuk mengenalkan roh pendampingnya. Sayangnya dia salah paham duluan dengan mengira Manta adalah seorang roh mirip Koropokuru. Hal ini tidak mengherankan karena Manta memang mirip dengan suku itu. Kororo juga sangat menyukai Manta. Horo-Horo menjadi terbawa suasana hingga akhirnya ia sadar dan marah karena Yoh tidak mau menunjukkan rohnya. Horo-Horo langsung melakukan penyatuan roh dengan Kororo. Dia menggunakan media skateboardnya. Hingga nampaklah Oversoul miliknya. Ia menyerang Yoh namun tidak berhasil. Yoh pun akhirnya mengeluarkan Oversoul-nya. Hitungan mundur Shaman Fight pun dimulai. Horo-Horo sangat berambisi menjadi Shaman King karena ia memiliki impian yang besar. Horo-Horo mengeluarkan serangan es beruntun, namun serangannya bisa dihindari oleh Yoh. Yoh tidak bisa bertarung dengan tenang karena ia ingin tahu apa sih sebenarnya impian dari Horo-Horo. Horo-Horo pun menceritakan impiannya, yaitu membuat taman bunga yang besar untuk melindungi suku Koropokuru. Yoh dan Manta kaget karena habitat Koropokuru hampir tidak ada. Koropokuru menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Keberadaannya sangatlah penting. Konyolnya, Yoh sangat tersentuh dan mempersilahkan Horo-Horo untuk menjadi Shaman King. Manta dan Anna mengingatkan Yoh akan tujuannya menjadi Shaman King. Yoh pun sadar, ia tetap ingin menjadi Shaman King. Saat menjadi sang raja, dia tinggal mewujudkan keinginan Horo-Horo. Jadi semuanya sama-sama senang. Kini, Yoh bisa bertarung dengan serius. Dia mematahkan semua serangan Horo-Horo karena pola serangannya sangatlah monoton. Hal ini tidak sebanding dengan pengalaman bertempurnya bersama Amidamaru. Yoh langsung mengeluarkan Shinku Budagiri untuk membalas Horo-Horo. Anna sampai kaget melihat Yoh yang tiba-tiba menjadi kuat. Horo-Horo yang selalu gagal menyerang akhirnya mengakui bahwa Yoh adalah manusia yang kuat.
Untuk itu ia memutuskan memakai seluruh energi spiritualnya. Dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu teknik es terkuat dari Kuroro yang berupa longsoran salju yang besar. Menghadapi situasi ini, Yoh juga memutuskan memakai seluruh energi spiritualnya. Energi mereka bertabrakan dan membuat ledakan cahaya yang besar. Horo-horo yang sudah merasa menang menjadi terkaget-kaget melihat Yoh yang masih bertahan. Yoh melancarkan serangan terakhirnya, namun ia buat meleset karena horo-horo telah kehabisan semua energi spiritualnya. Ia pun akhirnya tidak bisa menggunakan mode Oversoul. Pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh Asakura Yoh. Esok paginya di rumah, nampak Ryu dan gengnya merayakan kemenangan Yoh. Horo-horo juga nampak datang dan menjadi akrab dengan Yoh. Dia juga memutuskan untuk berteman dan mendukung Yoh sepenuhnya. Sesaat kemudian muncul seorang gadis bernama Pilika yang ternyata adalah adiknya Horo-horo. Dia sangat marah pada Yoh karena menghancurkan impiannya. Dia juga memaksa Horo-horo untuk pulang dan menjalankan menu latihan khusus untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Nasib Horo-horo ternyata sama dengan Yoh, yaitu dipaksa seorang wanita untuk berlatih keras dengan tujuan menjadi Shaman King. Lawan Asakura Yoh selanjutnya telah ditentukan. Teman Silva mengabarkan bahwa lawannya kali ini sangatlah berbahaya. Kalau Yoh melawannya, 100% ia akan mati. Dan itulah akhir cerita dari Shaman King episode 6. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.